Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Fikar Hassani. Dan di video kali ini kita akan membahas permasalahan baru, yaitu mengatasi kurangnya alat pelindung diri pada rumah sakit. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membahas tentang latar belakang dahulu. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Tonton terus channel Fikar Hassani dan tunggu video kami selanjutnya. Saat ini Indonesia sedang digemparkan oleh sejenis virus, yaitu virus corona atau virus COVID-19. Awal mula dari virus ini yaitu berasal dari negara Cina atau Tiongkok. Dan virus ini telah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tercatat orang positif terkena corona yaitu sebesar 12.000 dan orang yang meninggal karena positif corona yaitu sebesar 900-an. Itu mengakibatkan bahwa permasalahan virus corona ini sangat berdampak pada tingginya angka kematian dan dampak-dampak lain di sektor-sektor yang lain seperti bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang lain-lainnya. Seperti teman-teman yang kita ketahui bahwa virus corona ini juga mengakibatkan bahwa saat ini kita sedang melakukan yang namanya WFA atau work from home atau bekerja belajar dari rumah. Teman-teman pastinya juga bekerja dan belajar dari rumah kan? Jangan lupa loh teman-teman, kalian tetap belajar dan beribadah apalagi di tengah bulan puasa seperti ini. Selain itu, tenaga medis juga sangat merasakan dari begitu dampaknya dari virus corona ini. Hal tersebut mengakibatkan bahwa semakin banyaknya tenaga medis yang dibutuhkan dan menjadi garda terdepan dari virus corona. Apalagi teman-teman, tenaga medis juga membutuhkan yang namanya APD atau alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga medis untuk merawat pasien. Sedangkan di Indonesia sendiri masih sedikit sekali produksi alat APD untuk tenaga medis. Sehingga kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang kurangnya alat pelindung diri bagi tenaga medis yang ada di Indonesia. Jadi menurut OSHA atau Occupational Safety and Healthy Administration, APD juga didefinisikan yaitu alat yang digunakan pekerja untuk melindungi diri dari luka, penyakit yang disebabkan adanya kontak dengan sesuatu yang membahayakan pada tempat kerja, baik sifatnya kimia, radiasi, mekanik, dan lain sebagainya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya APD adalah suatu alat yang digunakan oleh seseorang atau tenaga kerja untuk melindungi dirinya dari bahaya atau penyakit yang bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi tubuhnya. Jadi apabila teman-teman mengunjungi website di www.covid19.go.id, dapat kalian search aja tentang rekomendasi standar APD atau alat pelindung diri yang digunakan untuk tenaga medis untuk mencegah pandemi ini. Teman-teman juga pasti harus tahu teman-teman, mengapa tim gugus cepat membagi 3 tingkatan dalam penanganan virus ini. Yang pertama, karena faktor resikonya tenaga medis terkena virus ini. Dan yang kedua, ditinjau dari faktor kontak langsung dengan pasiennya. Lalu yang ketiga adalah mengurangi resiko tertularnya virus corona. Penjelasan yang telah saya sampaikan kepada teman-teman tersebut dapat kita simpulkan bahwa APD itu sangat bermacam-macam dan beragam sekali. Beragam bentuknya, fungsinya, dan kegunaannya. Setelah kita mengetahui tentang fungsi dan kegunaan APD, maka permasalahannya bukan sampai di situ saja teman-teman. Semakin banyaknya orang yang terkena positif corona hingga mencapai 12.000 hingga tercatat tanggal 10 Mei tahun 2020, maka dengan banyaknya orang yang terkena positif berarti banyak juga dong tenaga medis yang membutuhkan alat APD. Iya teman-teman, banyaknya yang terkena virus corona juga berdampak pada rumah sakit yang sehingga lambat-lambat kekurangan alat APD di rumah sakitnya. Seperti di DKI Jakarta, seperti yang terjadi di Jawa Timur dan berbagai tempat lainnya juga meresahkan bagi tenaga medis yang kekurangan APD atau alat pelindung diri.
Sebenarnya alat APD ini telah disinggung oleh Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN mengungkapkan bahwa memerangi sektor kesehatan untuk penanganan COVID-19, negara Indonesia telah menggelontorkan dana sekitar 75 triliun untuk menangani kasus ini. Pada saat ini mengapa sih masih banyak terjadi ketersediaan kurangnya APD? Nah, yang menyebabkan kurangnya APD yaitu bahan bakunya yang nggak ada, teman-teman. Bahan baku ini yang menjadi kunci dari adanya APD yang oleh standarisasi oleh WHO. Juga mengingat bahwa para tenaga medis juga membutuhkan yang namanya alat APD ini. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tentang kekurangan alasan mengapa hingga sampai saat ini terjadi kelangkaan pada APD, maka solusi untuk menanggulangi kekurangan virus ketersediaan APD adalah kita membagi menjadi dua, yaitu sudut pandang pemerintah dan sudut pandang masyarakatnya. Dari sudut pandang pemerintah, pengetatan kebijakan pembatasan sosial berskala besar bagi sejumlah wilayah yang kami rasa cukup kurang. Kebijakan PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020 mengakibatkan sejumlah beberapa faktor yang menimbulkan efek bagi masyarakat secara langsung. Namun hal itu menurut kami kurang mendapatkan efek yang sangat terasa bagi masyarakat. Sehingga masyarakat juga perlu diedukasi lebih lanjut tentang PSBB itu seperti apa, lalu ketentuannya seperti apa, sehingga masyarakat untuk melakukan yang namanya social distancing dan physical distancing. Lalu bagaimana dengan dari sudut pandang masyarakat? Oke, dari sudut pandang masyarakat juga memiliki peran dan fungsi untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Semakin banyak masyarakat yang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kasus positif virus corona dapat ditekan lajunya dan dapat memutus mata rantai penyebaran virus penyakit ini. Selain menaati protokol gugur cepat penanganan COVID-19, juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk membatasi masyarakat untuk bersosial, untuk jaga jarak, dan membatasi masyarakat untuk keluar rumah. Dan apabila kita keluar rumah, itu adalah hal-hal yang cukup penting saja. Lalu bagaimana dengan edukasi masyarakat yang lainnya? Oke, masyarakat saat ini tengah corona ini mengakibatkan bahwa sejumlah oknum yang bisa dikatakan nakal menggunakan kesempatan ini dengan menimbun masker dan menimbun alat pelindung diri lainnya berupa hand sanitizer dan alat berupa masker atau penutup mulut. Nah, beberapa kasus di daerah telah mengungkapkan bahwa penimbunan masker ini telah terjadi cukup banyak di mana-mana. Jadi dengan adanya itu, kami menyimpulkan bahwa kedua sudut pandang tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan alat pelindung diri pada masyarakat dari titik kelangkaan dari alat APD. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat menjadi sebuah solusi baru nih dari permasalahan di atas. Tentunya dikerjakan dengan gotong royong nih dan sama-sama untuk saling bekerja sama. Nah, teman-teman, kita akan memberikan tips nih kepada teman-teman, yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan individu dari virus corona. Yang pertama yaitu taati protokol kesehatan penanganan COVID-19. Yang kedua yaitu menaati peraturan pembatasan sosial berskala besar. Mungkin sebagian masyarakat di wilayah Indonesia telah menentukan kebijakan yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tips yang ketiga yaitu menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga dan makan makanan yang seimbang. Apalagi di tengah puasa seperti ini, teman-teman juga pasti jangan lupa untuk makan makanan yang menyehatkan dan jangan berlebihan ketika buka puasa, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu menjaga tubuh agar tidak stres. Nah, cara menjaga tubuh agar tidak stres ini cukup banyak. Mungkin teman-teman bisa meluangkan waktunya dengan santai, beristirahat dengan cukup baik. Apabila teman-teman biasanya kerja, teman-teman biasanya kuliah. Nah, apalagi WFH ini atau work from home ini cukup menyita waktu kalian. Mungkin
banyak tugas kuliah yang menumpuk atau mungkin stres gara-gara tugas banyak sekali. Nah, teman-teman bisa menggunakan harus tetap menjaga tubuhnya agar tidak stres. Karena apabila teman-teman merasa stres, teman-teman tidak bisa membagi waktunya dengan baik atau teman-teman bisa tidak berpikir secara rasional. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini yaitu dengan adanya virus corona ini diharapkan teman-teman untuk bisa menjaga kesehatannya masing-masing. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan adanya pembahasan kita kali ini dapat memberikan edukasi kepada kalian semuanya untuk mengenai alat pelindung diri, fungsi, kegunaan dari APD, dan bagi tenaga medis tentunya, dan serta dapat membuka pikiran masyarakat tentang peran APD itu sangat penting, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, yuk mari kita jaga kesehatan kita, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Tonton terus channel Fikar Asani dan tunggu video kami selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.